Oke, kembali lagi bersama saya Movie Mining. Di video kali ini akan menceritakan alur cerita film pemuda Korea yang mencinta gadis Indonesia. Di drama ini pemuda asal Korea itu hobinya memasak. Mari kita simak videonya sama-sama. Jangan lupa juga kalau kalian menyukai video ini selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Teman-teman juga jangan lupa kalian harus menyiapkan kopi, dan juga rokok, supaya kalian menonton video ini dengan tenang, nyaman dan bahagia selalu. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan ada seorang gadis yang bernama Yulia. Dia ini sedang berkuliah di Korea Selatan. Dia juga adalah gadis yang baik dan ramah. Maka tak heran membuat seorang pemuda asli Korea yang bernama Yang jatuh hati kepadanya. Yang adalah seorang anak dari pemilik sebuah restoran. Sebagai anak dari juru masak tentunya yang juga pandai memasak seperti ayahnya, yang seringkali mengantarkan makanan ke kampusnya. Yulia dan teman-teman Yulia yang kebanyakan asli orang Korea adalah langganan dari restoran bapaknya. Kali ini yang agak heran, kenapa Yulia tidak pernah memesan makanan di restoran ayahnya. Jadinya ia pun berinisiatif untuk memberikan kotak makan siang kepada Yulia, sekalian juga mengantar makanan kepada teman-teman Yulia yang ada di kampus. Namun makan siang tersebut ditolak oleh Yulia, karena telah membawa bekal makan siang sendiri. Akhirnya kotak makan siang itu diambil kembali dengan wajah yang agak sedih, bahkan Yang pun juga memakan sendiri makanannya itu. Suatu hari Yang berbelanja di pasar, dan tidak sengaja melihat Yulia yang sedang berbelanja juga di salah satu toko, yang menjual bahan-bahan halal. Dari sini Yang menjadi tahu bahwa Yulia adalah gadis muslim yang tidak bisa sembarang memakan makanan. Akhirnya Yang pun membeli bahan makanan yang sama dengan Yulia. Hal itu untuk membuat makan siang buat Yulia lagi. Ia pun bahkan mencari tahu informasi tentang makanan apa saja yang bisa dimakan oleh orang muslim. Dengan penuh semangat membuat kembali makanan yang bisa dimakan oleh Yulia. Setelahnya ia pun menaruhnya di loker Yulia kembali. Yang pun dengan rasa khawatir makanannya akan ditolak kembali. Yang pun menaruh tulisan halal di kotak makanannya itu. Dan diam-diam ia mengamati dari jauh dan ia pun menjadi lega saat melihat Yulia mengambil makanannya itu. Akhirnya Yang pun bisa pulang dengan hati senang. Masih di hari yang sama Yulia pergi teleponan dengan ibunya yang ada di Indonesia. Ia memberitahu bahwa ia mendapat sebuah hadiah makan yang enggak tahu dari siapa. Sang mama pun mengatakan untuk berhati-hati dalam memilih makanan apalagi tidak tahu siapa yang memasaknya. Di sini Yulia juga memberitahu bahwa hadiah ini ada tulisan halalnya. Namun sang ibu masih tetap merasa khawatir dengan makanan itu dan akhirnya Yulia pun tidak jadi memakannya. Ia menaruh kembali kotak makan siang itu di dalam lokernya dan tibalah keesokan harinya. Yang kembali menaruh kotak makan siang yang baru di tempat yang sama. Dan betapa terkejutnya dia di sana ia melihat ada makanan yang kemarin masih utuh dan tidak dimakan sama sekali. Namun Yang tidak mudah putus asa. Setiap hari ia tetap menaruh kotak makan siang di lokernya Yulia. Dengan harapan kali ini akan dimakan oleh Yulia. Namun tetap saja Yulia tidak menyentuh kotak makanan tersebut. Bahkan nyaris membuangnya dan terus menaruhnya di loker. Hingga suatu hari Yulia tahu siapa yang mengirim makanan tersebut dan ia pun mengajak Yang untuk makan siang bersama. Kemudian ia mengucapkan terima kasih dan juga meminta untuk tidak mengirim makanan lagi kepadanya. Mendengar itu seketika membuat Yang terdiam sedih dan agak kecewa. Esok harinya Yulia tidak mendapatkan kotak makanan lagi di lokernya. Dan di sisi lain Yang cepat kembali bangkit dari galau yang melandanya. Ia juga mempunyai sebuah ide yang lain di mana ia akan membuat sebuah masakan yaitu rendang.
Dan saat ia mengatakan ide itu kepada pemilik toko di mana ia memilih bahan makanan, pemilik toko itu mengatakan ia akan mengajarkan menu spesial yang ampuh itu. Akhirnya ia pun kembali ke tokonya dan memasak sebuah makanan dengan semangatnya guys. Kemudian ia mengirimkan sebuah pesan surat di lokernya Yulia. Di sana tertulis ada makanan yang enak di ruangan B105. Ia pun yang membaca surat itu mendatanginya. Dan betapa terkejutnya dia, di sana banyak sekali makanan Indonesia dan beberapa temannya juga ada. Yang pun memberikan sebuah makanan manis sebagai hidangan pembuka dan hal itu pun disambut dengan senyuman manis dari Yulia.